ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهله الله له طريقا إلى الجنة. Hadirin jemaah pengajian kajian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuwajahah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Ustadz yang akan memberikan ilmu kepada kita telah hadir di tengah-tengah kita sebagaimana termaktub di dalam pengumuman yang di-share melalui media sosial. Kajian kita kali ini mengambil tema, kita mencoba untuk telaah keputusan Dewan Hizbah yang terbaru. Ada beberapa permasalahan yang telah diputuskan oleh Dewan Hizbah. Maka insya Allah untuk kedepannya setiap malam Ahad keempat kita akan menyicil satu-satu menelaah tentang keputusan Dewan Hizbah yang telah disidangkan pada beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan untuk yang perdana, untuk telaah keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam, kita akan mencoba untuk menggali mengenai hakikat Dajjal. Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentunya mengenai Dajjal. Yang menjadi pertanyaan, Dajjal itu apakah hakiki? Artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sifat-sifatnya, bentuknya, ataukah apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dari Dajjal itu berupa majazi, berupa kiasan. Nanti dijelaskan bahwa ternyata dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Dajjal itu bermata satu, buta sebelah matanya. Kan ada yang menerangkan bahwa buta sebelah matanya itu adalah karena melihatnya keduniaan saja, dia tidak melihat akhirat. Terus yang dijelaskan oleh Rasul bahwa di Dajjal itu dalam keningnya itu tertulis kalimat kafaro. Apakah betul tulisannya seperti itu atau itu hanya majazi atau kiasan? Nah, insya Allah Al-Ustadz Amin Mukhtar akan membahas tuntas mengenai hakikat Dajjal itu, nantinya kesananya apakah hakiki ataupun majazi. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih dan alhamdulillah Ustaz sudah ada tengah kita, maka waktu dan tempat dan segala kehormatan saya serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la ta'tikum illa baghtatan al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun. Al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigara, terutama kepada kolega dan mitra sejak di Pemuda Kang Erdian beserta jajaran Taskil, pimpinan cabang, Persis dan otonom di Jatinangor. Tak lupa juga pimpinan serta jajaran Taskil kelas gabungan dari Ranca Ekek dan juga Cicalengka. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas qudroh iroda serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di dalam kajian rutin pasca Dewan Hisbah melaksanakan sidang terakhir periode kepemimpinan Akeh atau Kiai Haji Muhammad Romli sebagai ketua dan Ustadz Jainandang sebagai sekretaris. Dan acara ini merupakan sidang terakhir periode kepemimpinan hasil muktamar 2015 yang secara formalnya berakhir 2020. Tetapi karena situasi dan kondisi pandemi, sidang yang semula akan dilaksanakan bulan Februari 2020 kemudian diundur ke April 2020. Situasi belum kondusif, diundur kembali ke Oktober. Qadarullah akhirnya bisa dilaksanakan di bulan Februari tahun 2021. Jadi mundur 1 tahun. Nah, sejatinya ada 10 masalah yang akan dibahas di dalam sidang di tanggal 9 sampai 10 Februari 2021 di Pesantren Persis nomor 50 Ciputri Lembang itu. Tetapi orang tua dan guru kita, yaitu Ustadz Aceng Zakaria, yang semula akan memberikan ziyadatan minal ilmi tentang gagasan pengamalan hadis dhaif. Waktu itu kondisi beliau kurang sehat sehingga satu masalah ditunda, yang dimungkinkan di periode ke depan kalau tidak ada aral gejala kemungkinan akan masuk di agenda sidang berikutnya untuk periode yang akan datang. Nah, dari 10 atau 9 yang telah diputuskan, kewenangan untuk sosialisasi secara administrasi hukum berupa SK Dewan Hisbah adalah aparat PP. Maka hasil keputusan secara resmi kami menyerahkan ke PP Persis. Nanti PP Persis yang mensosialisasi secara struktur, karena Dewan Hisbah hanya ada di PP, tidak ada Dewan Hisbah di PW, PD, sehingga sosialisasi dalam bentuk administrasi oleh PP, sosialisasi dalam bentuk pembinaan itu langsung oleh Dewan Hisbah. Oleh karena itulah mohon maaf yang sebesar-besarnya saya belum bisa membagikan SK tak terkecuali materi yang dibahas, tetapi saya membuat ikhtisar latar belakang dan bagaimana Dewan Hisbah mengistinbat
sebagai materi pembinaan yang mungkin nanti oleh Ustaz Saifuddin PDF-nya itu bisa di-share. Nah, untuk membahas masalah ini, Dewan Hizbah, pimpinan Dewan Hizbah menugaskan Kiai Haji Teten Muhammad Romli sebagai pemakalah yang dipandu oleh guru dan orang tua kita Kiai Haji Ahmad Dairomi. Latar belakang kenapa masalah ini diangkat dan apa yang menjadi pokok masalah. Satu, kepercayaan turunnya Dajjal pada akhir zaman merupakan persoalan akidah yang mesti ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, minimal hadis hasan. Sebab sudah menjadi kaidah bukan hanya di Persis tetapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengisbat menetapkan perkara gaib tanpa dalil bisa musuh. Sebaliknya meniadakan perkara gaib yang sudah ada juga bisa musuh. Maka tidak mungkin untuk melahirkan satu akidah salimah berdasar hadis-hadis yang meragukan. Nah, inilah pokok. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, manhaj akidah di Persis membahas Dajjal, membahas Imam Mahdi, membahas Nabi Isa bukanlah tema yang terpisah, tetapi bagian dari yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau naon gitu orang tengah bahas Dajjal, saprak diterangkan jadi kufur, saprak diterangkan jadi lobata ayu. Jadi kalau ditarik dalam konteks rukun iman, membicarakan Dajjal, Imam Mahdi dan Isa, itu bagian dari iman kepada akhirat. Karena ini termasuk min asrati sa'ah, tanda-tanda kiamat. Juga beriman kepada Nabi, karena pemberitahuan ini min alamati nubuwah. Nabi menceritakan kejadian di masa depan. Maka Nabi menceritakan karena dapat wahyu. Itulah pokok pembicaraan. Jadi bisi poho itu. Anteng we ngabahas Dajjal poho balik. Di mana itu ngabahas Dajjal teh? Wasa ukhbiruka an asrati. Aku akan kabarkan kepada Anda tentang tanda-tandanya. Jadi ini persoalan akidah. Maka persoalan akidah, hukumnya ada akidah salimah, ada akidah fasidah atau batilah. Dua, hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa Dajjal terbagi dua. Ini fakta. Yang pertama menunjukkan kepada ciri-ciri fisik atau diartikan sebagai Dajjal dalam pengertian hakiki. Apakah ketika disebutkan hakiki bisakah dimaknai majazi? Contoh, Dajjal diterangkan bermata satu. Muncul takwil gerakan Illuminati. Nah, nakwil karena gerakan Illuminati sebagai Zionisme. Tenaun dalilna. Tina mata fisik jadi karena gerakan. Itu contoh takwil. Dua, mata bisa ditakwil rambut keriting nama takwil. Halo, resep mie. Nah, mata. Jadi mata satu cenah cenderung keduniaan, ada rambut keriting, terus kaki bengkok, terus mandul,
Jadi loba teuing takwilna. Nah, itulah sekali lagi fakta yang ada menunjukkan ciri-ciri fisik sakson individu tertentu yang diartikan itu menunjukkan hakiki. Yang kedua, nah ini yang tidak boleh juga dinegasikan. Hadis-hadis yang lain menunjukkan sifatan, yaitu Nabi tidak menyebut sakson individu tertentu. Oleh karena itulah maka terjadi perbedaan para ulama dalam menyikapi tentang Dajjal berdasarkan hadis-hadis ini, sehingga umat meminta kepada Dewan Hizbah untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya Dewan Hizbah setelah berdiskusi menetapkan keputusan atau istinbat. Dajjal itu berupa sifatan, berarti tidak membatasi siapa sosoknya saat disebut sifat. Tetapi ada juga Dajjal sebagai sakson, individu tertentu. Ulangi, Dajjal itu berupa sifat, berarti tidak membatasi sosok tertentu. Yang kedua ada Dajjal sakson, sosok dengan ciri yang Nabi sebutkan. Itulah sekali lagi hasil sidang Dewan Hizbah tentang hakikat Dajjal. Ada yang berupa sifat, ada yang berupa sosok. Mari kita lihat bagaimana cara Dewan Hizbah beristinbat. Pertama, menelusuri latar belakang penamaan. Semua ulama sepakat Dajjal berarti berasal dari kata Dajjal. Bisa berarti taghutiyah, menutupi. Bisa juga berarti tamwih, menyembunyikan. Terkadang diartikan pula dusta. Dari kata Dajjal membentuk kata Dajjal, maka pengertiannya tidak lepas dari dua. Yang pertama bisa berarti asalnya itu ma'ud dhahab, air emas. Yang kedua kadzab. Kadzab ini sigoh mubalaghah dari kadzib. Maka kadzab bukan sekedar berdusta, tapi sudah tingkat profesional, mahir, super pendusta. Itu kadzab. Jadi bukan kadzib, kadzab. Mau artinya ma'ud dhahab, apalagi kadzab, dua-duanya menunjukkan konotasi negatif. Nah, karena itulah dilihat dari latar belakang penamaan ini, Dajjal dimungkinkan sifat seperti yang diungkap oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, wasumiyal kadzabu dajjalan li'annahu yughatil haqqa bibatili. Orang yang pandai berdusta disebut Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Jadi Al-Haq yang harusnya jadi panglima karena kepandaian dirinya menjadi kebatilan yang bertahta. Maka kebenaran menjadi tenggelam, bakatku mahir. Yang bahaya kedustaan, kebatilan disangkanya kebenaran. Sementara kebenaran itu disangkanya adalah kebatilan. Nah, jadi disebut Dajjal ini sudah superlatif, bukan sekedar dusta, tetapi menunjukkan kemahiran
Nah, jadi dari sinilah akan terlihat kenapa Dajjal aya sifat. Gitu. Nah, maka merujuk kepada hadis